Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan pada kesempatan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Meskipun kita masih belum bisa beribadah bersama di gereja, tapi kita semua mau percaya Tuhan tetap hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan tetap bisa melawat kita dan menolong setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah. Kau yang akan hadir Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kau yang akan melawat kami, menjamah setiap kami Tuhan. Biar lewat ibadah hari ini Tuhan kami boleh merasakan mujizat yang datangnya daripada Engkau. Kami boleh mengalami hal yang luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan hadir dalam ibadah kami sore hari ini. Engkau yang akan menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus akan tetap menolong setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan dengan segenap hati, semusim berlalu namun Kau peliharaku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau menyembah Dia karena Dia satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Dia satu-satunya Allah yang layak kita tinggikan. Mari sama-sama kita puji namanya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kau yang layak disembah. Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Kasih setianya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Dengan lebih sungguh hati kita mau katakan bahwa Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Katakan sekali lagi, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Dengan lebih sungguh hati mari sama-sama angkat tangan kita, katakan tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak saya kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi meninggikan dan memuliakan Engkau Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap puji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, kebaikannya tidak pernah berubah. Amin. Kita mau bersukacita bersama, kita mau puji nama Tuhan.
bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari sama-sama dengan hati bersyukur kita mau pujikan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari sama-sama kita katakan Engkau baik Tuhan. Angkat jempolnya sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia memang Allah yang sangat baik ya Bapak Ibu. Mari sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi untuk memuji nama Tuhan. Dia penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mujizat itu masih ada. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolong,
saja Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur karena kami mempunyai penolong yang hidup, yaitu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hadir. Bahkan pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau hadir di seluruh umat-Mu yang sedang berada di rumah masing-masing karena kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau juga hadir di tempat ini Tuhan untuk mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Khususnya hamba-Mu yang akan melayani, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah urapan surgawi, roh hikmat pewahyuan dari surgawi menyertai hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Kami akan membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Untuk memberikan kekuatan yang baru. Untuk menuntun jalan hidup kami ya Bapa. Supaya hidup kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap jemaat yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, menyimpan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini, juga setiap saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya setiap kita yang masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Karena tiba saatnya nanti, saya dan saudara tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, baik di tempat ini, baik di rumah masing-masing. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk kita membuka telinga kami, membuka hati kita supaya firman Tuhan terus berbicara dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur. Yang saya ambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Efesus 5 ayat 20 ini perikopnya berjudul hidup sebagai anak-anak terang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak terang maka kita harus mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu siapakah anak-anak terang itu? Di saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang tersebut tidak hidup dalam kegelapan lagi. Maka orang tersebut disebut sebagai anak-anak terang. Jadi anak-anak terang tersebut adalah orang yang menerima Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang percaya, orang Kristen itu diperintahkan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa
berarti kita selalu selama-lamanya tidak putus-putusnya selalu mengucap syukur kepada Allah atas segala sesuatu, atas segala perkara, atas apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Jadi jelasnya saudaraku yang kasih Tuhan, dalam situasi yang baik ataupun yang tidak baik, maka saya dan saudara sebagai orang Kristen harus mengucap syukur. Bukan hanya perlu mengucap syukur, tetapi harus mengucap syukur kepada Bapa kita yang di sorga. Karena itu semua merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kekristenan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai mengucap syukur, itu adalah hal yang gampang-gampang susah. Menjadi gampang kita bisa mengucap syukur kepada Allah ketika kehidupan kita baik. Ketika hidup kita diberkati dengan sangat luar biasa. Ya, keluarga penuh dengan damai sejahtera. Pekerjaan kita mantap, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita disertai oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat keluarga kita semuanya baik. Anak-anak kita taat, anak-anak kita tidak ada yang nakal, anak-anak kita pintar, anak-anak kita rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Di saat itulah saya dan saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan menjadi sulit untuk mengucap syukur ketika ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan di dalam kehidupan kita. Ketika penghasilan kita semakin menurun, ada sakit penyakit di dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara akan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti kehidupan kita saat-saat ini saudaraku, di mana pandemi COVID belum berakhir di Indonesia, maka banyak masyarakat yang terdampak, mulai dari seorang pekerja harian sampai pengusaha besar, sampai orang Kristen pun semuanya terdampak. Mereka semua mengalami masalah, persoalan dan penderitaan saudaraku. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa memahami ayat di atas yang berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua alasan mengapa orang Kristen harus mengucap syukur. Yang pertama, alasan pertama, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat firman Tuhan ini sudah sangat jelas sekali berkatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukur itu bagaimana artinya? Mengucap syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah atas perbuatan Allah yang sudah dilakukan atas kehidupan kita. Ayat ini mengatakan dengan sangat jelas sekali adalah kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Ayat ini tidak memberikan kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada dalam kehendak Allah. Berarti kita sedang tidak mentaati Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukur bukanlah kehendak teman kita. Mengucap syukur itu bukanlah kehendak keluarga kita. Mengucap syukur itu bukanlah kehendak pendeta kita. Tetapi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah atas hidup orang percaya yang sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Maka Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur ketika sedang dalam pergumulan, sedang dalam keadaan tidak baik, sedang dalam keadaan sakit, penghasilan yang menurun, keluarga yang sedang bermasalah, berarti saya dan saudara sedang melakukan kehendak Allah. Seringkali saudaraku ketika kita mau bersyukur dalam keadaan baik, itu kita sulit saudaraku. Seringkali kita gagal, kita bersyukur kepada Allah. Padahal kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kita sudah mendapatkan damai sejahtera, berkat perlindungan yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali manusia itu seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Allah. Seperti yang dicontohkan Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-17. Di sana diceritakan ada 10 orang yang sakit kusta. Lalu orang tersebut mendatangi Yesus untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan ke-10 orang sakit kusta tersebut. Dan akhirnya dari antara mereka 1 orang yang kembali kepada Yesus. Datang tersungkur di bawah kaki Yesus dan bersyukur kepada Allah. Tetapi 9 orang yang diberkati Tuhan, yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sampai Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, di manakah yang 9 orang tadi? Bukankah tadi 10 orang yang sudah disembuhkan, tetapi orang Samaria yang satu ini yang datang mengucap syukur kepada aku. Tidakkah mereka mempermuliakan nama Allah? Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kalau kita saat ini mengalami keadaan yang baik, ingatlah bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan yang sedang ada di rumah saat ini, sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau kita mau merenungkan, selalu ada hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Misalnya, coba saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan kehidupan kita beberapa tahun yang lalu. Kehidupan kita puluhan tahun yang lalu. Mungkin saya dan saudara untuk mencari makan dengan sangat sulitnya. Kita harus bekerja mulai pagi sampai jauh malam hari untuk bisa menghasilkan uang yang akan dibuat makan besok hari. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mungkin untuk memesan makanan seminggu yang akan datang. Bukankah itu hal yang kita bisa syukuri kepada Tuhan? Atau mungkin ada di antara kita saat ini yang sudah mulai membuka usaha kecil-kecilan, membuka toko yang kecil seraku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan saudara mengeluh, usahaku masih kecil, tokoku masih kecil. Ingatlah saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang di sana, di luar sana. Mereka sampai saat ini tidak mempunyai usaha, mereka tidak mempunyai toko, mereka tidak bisa bekerja. Bukankah pekerjaan kecil yang sudah kita lakukan patut kita syukuri kepada Tuhan? Mungkin juga ada di antara kita yang bekerja sebagai pekerja harian, mendapatkan upah setiap hari. Tetapi karena ada pandemi COVID ini, maka jam kerja kita dikurangi. Yang seharusnya kita 1 bulan bekerja 30 hari. Tetapi karena ada PSBB dan lain sebagainya, maka pekerjaan kita dikurangi. Kita cuma bekerja dalam sebulan hanya 15 hari saja. Pendapatan kita menurun, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di luar sana ada juga banyak orang yang di PHK, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa menghasilkan apapun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hal apapun sebenarnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin ketika kita akan berangkat ke tempat pekerjaan, kita akan pergi ke suatu tempat, kita harus berjalan kaki. Atau mungkin naik sepeda engkol. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara diberkati dengan bisa naik motor, bisa naik mobil. Walaupun bukan keluaran yang terbaru, tetapi semuanya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini di tempat kerja kita, di perusahaan-perusahaan yang kita bekerja, ada perampingan pekerja, ada shift pekerja saudaraku, sampai akhirnya
kita juga mendapatkan tugas pekerjaan yang melelahkan kita. Kita harus bekerja mulai pagi sampai sore, bahkan malam hari untuk lembur. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena saudara masih sehat, karena saudara mempunyai tubuh yang sehat, sehingga saudara bisa bekerja dengan maksimal. Atau mungkin ada di antara kita yang mendapatkan pekerjaan sangat banyak sekali. Ada banyak hal yang kita tangani. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, yang dipercayakan oleh pimpinan kita, yang dipercayakan oleh orang-orang lain, saudaraku. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kita adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang khusus. Bahkan kemampuan kita akan semakin naik, naik level. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, pada kenyataannya penderitaan, kesukaran, masalah selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan masalah, persoalan, penderitaan itu datang dalam kehidupan kita silih berganti. Seperti tidak pernah habis-habisnya, seperti tidak pernah putus-putusnya. Walaupun saya dan saudara menjadi umat kesukaan Allah, menjadi biji mata Allah, menjadi umat kesayangan Allah. Tetapi itu semuanya tidak menjamin bahwa hidup kita bebas dari penderitaan. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, pilihlah untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan mengucap syukur dalam segala perkara. Karena penderitaan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih untuk mengucap syukur kepada Allah, berarti saya dan saudara sedang melakukan kehendak Allah. Saudaraku, ada satu cerita, ada tentang seorang raja yang suka berburu. Pada suatu hari raja ini mengajak pasukannya untuk berburu ke suatu hutan, saudaraku. Dengan pasukan yang cukup banyak, maka raja tersebut berangkat menuju hutan. Dan lalu rombongan itu dibagi menjadi dua. Ya, tiba-tiba saudaraku yang kasih Tuhan, raja menghadapi masalah persoalan, yaitu jari kelingkingnya terputus oleh pisau yang tajam di dalam hutan tersebut. Lalu baginda raja kembali ke istananya. Dan ditemui oleh penasehatnya. Penasehatnya mencoba menghibur baginda raja, tetapi baginda raja tetap merasa sedih. Kemudian penasehat itu berkata kepada baginda, baiklah baginda bersyukur atas kejadian ini. Baginda harus bersyukur atas kejadian ini, atas kelingking yang terputus ini. Lalu baginda raja itu menjadi marah. Bagaimana aku harus bersyukur? Kelingkingku putus, jariku sudah tidak ada lagi, dan aku merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Penasehat seperti apa engkau ini? Sedangkan jariku yang terputus ini, engkau mengatakan supaya aku bersyukur. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat penasehat tersebut, menjebloskan penasehat tersebut ke dalam penjara selama 3 tahun lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, 1 bulan kemudian oleh karena kegemarannya baginda raja untuk berburu, lalu baginda raja mengajak pasukannya berserta dengan penasehat yang barunya. Saudaraku, ketika masuk di hutan, dibagilah 2 rombongan tersebut. Lalu tiba-tiba rombongan yang dipimpin raja tersebut tersesat di tengah hutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada segerombolan orang primitif yang juga berburu, yang sangat besar jumlahnya. Lalu raja dan rombongannya tersebut ditawan untuk akan dipersembahkan kepada dewa yang disembah oleh orang primitif tersebut. Mereka dimandikan terlebih dahulu, saudaraku, supaya mereka bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada dewanya. Tetapi ketika giliran baginda raja dimandikan, lalu kelihatanlah jari kelingkingnya yang terpotong. Berarti baginda raja dalam keadaan cacat. Akhirnya orang-orang primitif tersebut merasa tidak cocok, merasa tidak enak
untuk mempersembahkan korban yang cacat kepada dewanya. Dan akhirnya baginda raja tersebut dilepaskan dari orang-orang primitif tersebut. Baginda raja sangat bersuka cita, lalu kembali pulang ke istananya. Dan dia menyuruh pasukannya untuk mengeluarkan penasehat yang pernah dihukumnya tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu baginda raja meminta maaf kepada penasehatnya. Baginda raja berkata, apa yang kamu katakan beberapa waktu yang lalu adalah benar, supaya aku selalu bersyukur. Karena jari kelingkingku yang terputus, yang habis, aku menjadi orang cacat, sehingga aku tidak dikorbankan untuk menjadi persembahan bagi dewa-dewa orang primitif. Seandainya jariku lengkap semuanya, maka aku akan mati. Aku akan menjadi korban persembahan bagi dewa orang-orang primitif tersebut. Raja menceritakan semuanya kepada penasehatnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, setelah baginda raja tersebut berhenti bercerita, lalu penasehatnya juga berkata seperti ini. Syukurlah baginda, baginda memenjarakan saya di tempat ini. Sebab kalau baginda tidak memenjarakan saya, maka ketika baginda raja pergi berburu, maka baginda raja akan mengajak saya. Dan sayalah yang akan menjadi korban, yang akan dikorbankan untuk menjadi persembahan bagi dewa-dewa orang primitif. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita orang yang percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak terang mengucap syukurlah dalam segala keadaan kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan marilah kita belajar untuk melakukan kehendak Allah. Sekalipun di saat ini saya dan saudara mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang sangat berat. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Alasan kedua, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur? Yang kedua, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Yang kedua, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Mazmur 136 ayat 1 sampai yang ketiga berkata seperti ini. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini ditulis berkali-kali di dalam kitab Mazmur. Kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Mazmur, kita bisa mendapati bahwa perkataan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu ditulis berkali-kali. Bahkan bukan di kitab Mazmur saja, di kitab Tawarikh, di kitab Yeremia ditulis di sana, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tahu benar bahwa untuk bersyukur itu adalah tidak mudah. Walaupun keadaan kita sangat baik, apalagi tidak baik, sehingga Tuhan perlu mengingatkan kita berkali-kali untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, alasan kedua orang Kristen mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu kekal, bukan hanya tahun yang lalu. Kasih setia Tuhan itu kekal, bukan hanya bulan yang lalu, bukan hanya minggu ini, tetapi kasih Tuhan sampai selama-lamanya atas kehidupan orang percaya. Kasih setia Tuhan bukan hanya terlihat di saat kita sedang baik, di saat kita sedang sehat, di saat kita sedang mempunyai banyak uang. Mungkin saya dan saudara berkata, aku diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan ada dalam hidupku.
Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat kita terpuruk pun, di saat kita sedang menderita, di saat kita sedang terancam, di saat kita sedang ketakutan, di saat kita mengalami kesakitan, kekurangan dan kelaparan, ternyata kasih setia Tuhan itu tetap menyertai setiap kehidupan orang percaya. Di dalam perjanjian baru dijelaskan di sana, diceritakan tentang Rasul Paulus yang saat itu mau naik kapal menuju Roma, saudaraku. Lalu di tengah jalan, di tengah laut, kapalnya yang dimuati 200 lebih orang terkandas. Ya, karena angin badai yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa, saudaraku, akhirnya kapal tersebut terkatung-katung di tengah laut. Tidak bisa ke sana kemari. Karena angin badai yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya mereka, Rasul Paulus dan mereka semuanya menjadi putus asa. Karena ada badai yang sangat luar biasa yang mengancam kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka menjadi putus asa. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan dikatakan oleh Alkitab bintang matahari juga tidak kelihatan. Ada kegelapan yang sangat luar biasa. Mereka menjadi sangat ketakutan. Tetapi di saat mereka ketakutan, mereka sudah mulai putus asa. Roh Kudus datang. Roh Kudus hadir, datang secara khusus kepada Paulus untuk memberikan kekuatan dan mengatakan, jangan takut Paulus. Engkau dan seluruh isi kapal ini akan selamat. Engkau akan selamat sampai di tempat tujuan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus dalam keadaan tidak baik. Tetapi kasih setia Tuhan tetap menyertai Rasul Paulus. Saat kelaparan melanda Israel di zaman Raja Ahab, Elia juga mengalami kelaparan, saudaraku. Tetapi Tuhan datang kepada Elia. Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memelihara kehidupanmu di sungai Kerit. Dan terbukti saudaraku, Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Dan ketika sungai Kerit tersebut menjadi kering, ada satu perintah lagi kepada Elia. Pergilah kepada janda di Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda miskin untuk memelihara kehidupanmu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat menderita, di saat kekeringan, kasih setia Tuhan itu tetap ada. Bahkan ketika Elia mengalami ancaman yang sangat menakutkan, yang sangat menggetarkan jiwanya, sehingga Elia harus lari ke padang gurun. Ya, sehari perjalanan jauhnya, dia berjalan sendiri jauh masuk ke padang gurun. Lalu dia meminta mati kepada Tuhan. Karena ada tekanan, ada ancaman yang membuat dia takut. Sehingga Elia ingin mati, meminta mati kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai bujangnya yang ditinggalkannya tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kondisi Elia saat itu. Tetapi ada malaikat Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk mendatangi Elia. Ada malaikat Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru kepada Elia. Memberikan makanan, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali melayani. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat dalam keadaan tidak baik, kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan orang percaya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku sedang ada di dalam bahaya, tetapi aku tidak perlu takut. Karena sekalipun aku dalam bahaya, gada Tuhan menyertai aku. Tuhan sendiri yang melindungi aku. Ini semua membuktikan kebaikan dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 Rasul Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kejadian buruk, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, keterpurukan yang kita alami, itu semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Ya, karena Tuhan sudah berjanji, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, itu semua tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena ada kasih setia Tuhan yang membackup kita, yang memberikan kekuatan secara khusus kepada kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, janganlah takut ketika kita sedang ada masalah persoalan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, mungkin ketika kita melihat sebuah pohon mawar, saat itu kita melihat di pohon itu, kita hanya melihat durinya dan kuncup yang sangat kecil. Sehingga kita berkata, pohon mawar itu hanya berisi duri yang tajam dan kuncup yang kecil. Sehingga akhirnya saya dan saudara menjadi kecewa. Tidak melihat sesuatu yang baik di pohon mawar itu. Tetapi beberapa waktu kemudian maka saya dan saudara akan takjub ketika melihat mekarnya bunga mawar yang sangat indah dan berbau harum. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukurlah kalau engkau saat ini dalam keadaan yang tidak baik. Sepertinya engkau melihat sesuatu yang buruk. Karena setelah itu engkau akan melihat mawar yang indah dengan bau yang sangat harum. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama kita juga bisa merenungkan tentang kisah Yusuf yang membuktikan kebaikan dan kasih setia Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Saya percaya setiap kita orang percaya Tuhan sudah mengerti tentang kisah Yusuf. Baiklah kita perhatikan lagi. Ya, Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi oleh keluarganya, oleh orang tuanya secara khusus. Karena Yusuf lahir di saat orang tuanya sudah usia tua. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan dari orang tuanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, semua saudara-saudaranya membenci Yusuf. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Tetapi dia ada di antara mereka yang berkata, jangan bunuh adikku. Marilah kita masukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Beberapa waktu kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumur tersebut. Tetapi dijual sebagai budak kepada Tuan Potifar. Lalu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf bekerja dengan sangat baiknya. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Yusuf bekerja dengan sangat luar biasanya. Apa yang dikerjakan tangannya dengan sebaik mungkin. Yusuf yang adalah seorang budak yang seharusnya tinggal jauh dari tuannya yang bernama Potifar. Tetapi karena prestasi kerjanya yang sangat luar biasa, Yusuf dipanggil untuk mendekat, untuk menjadi ring satunya Potifar. Maka semua kepunyaan Potifar diserahkannya kepada Yusuf untuk dikerjakannya, untuk dikelola. Itu menandakan Yusuf adalah orang yang luar biasa. Yusuf adalah orang yang hebat. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat Yusuf sudah mulai bangkit, sudah mulai naik level, ada masalah, ada persoalan lagi. Ternyata istri Potifar mengajak untuk bersetubuh, berhubungan badan. Yusuf menolak, Yusuf melarikan diri. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Sampai akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf tidak melakukan kejahatan. Kepada saudara-saudaranya dia selalu berbuat baik. Di rumah Potifar pun dia mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berbuat dosa, tidak berzina dengan istri Potifar. Tetapi harus mengalami penjara. Harus masuk penjara saudaraku. Yusuf mengalami situasi yang tidak baik. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang berkata, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu benar-benar terbukti dalam kehidupan Yusuf. Yang terjadi,
Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Yusuf mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ini semua membuktikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu benar-benar terbukti bagi kehidupan Yusuf. Bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kasih setia Tuhan selama-lamanya terbukti dalam kehidupan Yusuf. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saya dan saudara mengalami situasi yang tidak baik. Mengalami penderitaan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan atas hidup orang percaya untuk selama-lamanya. Mungkin kau hanya melihat duri di dalam tubuhmu. Ada duri yang masuk di dalam tubuhmu. Tetapi ingatlah saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa hari ke depan engkau akan melihat mawar itu merekah dengan bau yang sangat harum, yang sangat indah. Karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita ketika saya dan saudara terus bersyukur kepada Allah. Di saat kita tidak baik, kita terus bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di saat kita tidak baik, di saat kita terpuruk, di saat kita menderita, saya dan saudara sedang melakukan kehendak Allah. Dan percayalah, ke depan setelah kita terus bersyukur kepada Allah, maka kebaikan dan kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati. Hidup kita disembuhkan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya atas hidup orang percaya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkau mengizinkan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang sedang di rumah. Bahkan kepada setiap kami yang mungkin mendengarkan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap mereka. Supaya firman Tuhan yang sudah mereka dengar boleh tertanam di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa mengucap syukur atas segala keadaan mereka. Dalam segala keadaan yang tidak baik, keterpurukan mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami penderitaan, kesusahan yang begitu sangat luar biasa. Tetapi biarlah mereka boleh melakukan kehendak Allah untuk bersyukur dalam segala keadaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap umat-Mu yang ada di rumah. Bahkan setiap kami yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka. Supaya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Dan mereka bersorak-sorai, bersyukur, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Kami percaya sidang jemaat-Mu GBI Bangkalan diberkati oleh Tuhan. Mereka semua dicukupi oleh Tuhan. Bahkan hidup kita boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk mengadakan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Karena ketika kami melayani dengan tulus hati, berkat-Mu tercurah melimpah atas kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan yang khusus kepada Bapak Presiden. Lindungi secara khusus Bapak Presiden dan seluruh keluarganya Tuhan. Supaya Bapak Presiden tetap sehat. Berkati para menteri ya Bapak. Supaya mereka semuanya mendapat hikmat dari surgawi. Untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat.
untuk kesejahteraan negeri kita ini. Tuhan, kami juga serahkan petugas medis, gugus tugas mereka yang bekerja di garis terdepan, para dokter, para suster, perawat, para relawan, mereka yang tergabung di gugus tugas COVID-19, Tuhan, berikan perlindungan secara khusus. Mereka bekerja dengan sepenuh hati, lindungi ya Tuhan. Kami juga menyerahkan petugas keamanan, baik Polri, TNI, semuanya yang tergabung dalam gugus tugas ini. Engkau juga memberikan perlindungan secara khusus. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, bila orang yang terpapar virus COVID ini, saat ini mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Indonesia boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Dan kami semua sudah disembuhkan, diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Suraku yang kasih Tuhan, kita akan menerima berkat pada sore hari ini. Berkat yang luar biasa, berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi semuanya itu Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya kepada Tuhan, suraku yang kasih Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, di rumah atau di tempat yang lain, terimalah berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.